Shalom. Shalom. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan, baik yang kita ada di tempat ini maupun yang ada sementara di rumah masing-masing. Patutlah kita bersyukur bahwa pada bulan April ini kita sudah masuk pada minggu ketiga. Tidak terasa bahwa kita dapat menjalani hidup ini semua karena kemurahan Tuhan. Meskipun masing-masing berada di rumah dan juga ada yang berbagian di tempat ini, tapi tidak mengurangi meskipun satu yang jauh tetapi di dalam Tuhan pasti kita satu. Dan mari kita sama-sama mengangkat hati kita supaya segala sesuatu yang sedang terjadi akan berlalu dengan campur tangan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah pada saat ini. Dengan kita mengangkat pujian bersama-sama dari Kidung Pujian nomor 318, menyenangkanmu Tuhan, aku mau menyenangkanmu Tuhan untuk hati ini. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, tentulah hati ini jadi berjalan untuk warna-Mu. Seberang bagai yang mas murni, Tuhan.
banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Nah, firman Tuhan kita masuk dalam saat ini. Mari kita masuk dalam dua waktu yang akan sebentar dibawakan oleh Tuhan, dan saya menjemput jemaat Tuhan berdiri. Kita angkat pujian dari Tuhan, pujian nomor 352. Roh Kudus kau hadir di sini, Roh Kudus kau hadir di sini, Roh Kudus terima kasih Tuhan. Roh Kudus kau hadir di sini, Roh Kudus ku mengasihimu. Kau manis, kau lembut, kau lapang hiburku, penolongku diutus Bapa-Mu. Roh Kudus kau hadir di sini, Roh Kudus ku mengasihimu. Kau manis, kau lembut, kau lapang hiburku, penolongku diutus Bapa-Mu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus kau hadir di sini, Roh Kudus kau mengasihimu. Kau manis, kau lapang, penolongku diutus Bapa-Mu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan Allah Maha Tinggi. Ku buka ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Minggu kami di hari ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, bahwa dari awal sampai selesainya jadi atas nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Kita lanjut dalam ibadah di saat ini. Kita akan menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 181 ayat 1, 2, dan 3. Berilah hormat namanya. Di bawah salibnya Tuhan untuk yang bertobat Di bawah salibnya Tuhan
berilah hormat namanya, berilah hormat namanya. Tuhan disalib dijojuta, pujilah Dia. Roh Tuhanlah jadi kuatku, akan membuang dosaku. Sekarang ku turut perintahmu, pujilah Dia. Berilah hormat namanya, berilah hormat namanya. Tuhan disalib dijojuta, pujilah Dia. Yesus tempat tinggal hatiku, sekarang ku jadilah anakku. Ku dapatlah semua kasih-Nya, pujilah Dia. Berilah hormat namanya, berilah hormat namanya. Tuhan disalib dijojuta, pujilah Dia. Mari saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing, mari kita siapkan hati kita dan kita akan berdoa iman. Untuk itu saya mengajak semua berdiri dan mari kita sama-sama mengatakan, kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas kerajaan yang datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus, yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Untuk selanjutnya kembali, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh hambanya. Untuk itu, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, mari kita angkat pujian dari kirim pujian nomor 425. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku akan Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan
begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup mengawal seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Mari jemaat Tuhan kita sama dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, inilah pengakuan kami bahwa kami akan terus percaya kepada Tuhan, percaya kepada kekuasaan Tuhan yang terus memelihara kami, terus memulihkan kami, terus memberkati kami hingga pada saat ini. Di pagi yang indah ini ya Tuhan, layaklah kami mengangkat pujian dan syukur kami kepadamu karena pertolongan bagi kami yang selalu indah dan terus nyata di tengah-tengah kehidupan kami, memperkenankan kami menikmati kehidupan hari demi hari pada saat ini. Kendati pun dalam perjalanan kehidupan kami hadapkan dengan segala tantangan di tengah-tengah dunia ini, tapi kami mengucap syukur bahwa pertolongan Tuhan terus nyata di kami, baik kami yang ada di tempat ini juga umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Engkau sempurna bagi kehidupan kami, telah memberkati kami, telah memulihkan kami hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan bagi kami dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kami boleh melewati setiap keadaan kehidupan kami. Baik ketika kami bekerja, Tuhan sudah menguatkan kami. Ketika kami menghadapi pergumulan, sungguh bersyukur Tuhan hadir selalu menguatkan iman percaya kami, menguatkan hati kami dalam menghadapi setiap keadaan kehidupan ini hingga pada saat ini. Amat terlebih dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan, Engkau terus mempertemukan kami dengan berkat-berkat untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan kehidupan kami, sehingga kami selalu merasa cukup dengan pemberian Tuhan di dalam kehidupan kami. Demikian juga bersama dengan umat-Mu pada hari ini, kami menaikkan pujian kami kepadamu, bahwa dalam menghadapi situasi atau kondisi di tengah-tengah dunia ini, Tuhan hadir di hati kami masing-masing, selalu memberikan pemahaman yang kuat tentang Tuhan, kekuasaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami terus menikmatinya hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan, lawatan-Mu untuk kehidupan iman kami. Terima kasih Tuhan, lawatan-Mu untuk kehidupan hati kami, sehingga kami kuat menghadapi setiap situasi kehidupan ini. Amat terlebih kami sungguh bersyukur kepada Tuhan bersama dengan umat-Mu, bahwa setiap hari kami harus menjalani pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah melindungi kami, sehingga kami tetap ada sebagaimana ada hingga pada hari ini. Itulah sebabnya bersama dengan umat-Mu pada hari ini, kami menaikkan pujian kami kepadamu atas semua yang Tuhan sudah atur di tengah-tengah kehidupan kami. Kami tidak bisa menyebut satu persatu perbuatan Tuhan, tapi itulah yang sudah Tuhan buat dan itulah yang sudah terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Itulah sebabnya di pagi hari ini, baik kami di sini maupun umat-Mu di rumah masing-masing,
pujian dan syukur kami untuk semua yang Tuhan sudah buat di tengah-tengah kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami terus datang berserah diri kepadamu, menyerahkan kehidupan kami, bahwa Tuhan yang akan terus membimbing dan menuntun kami dalam menjalani kehidupan ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok, tapi kami percaya pertolongan Tuhan akan nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan tidak akan membiarkan kami, Tuhan tidak akan melepaskan kami. Itulah yang kami yakini sebagai anak-anak-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Karena itu hamba terus berdoa untuk setiap perjalanan kehidupan umat-Mu dalam sepanjang minggu ini. Tuhan peliharakan mereka, peliharakan di dalam iman setiap hari, kuatkan mereka, lindungi mereka, sehingga mereka tetap kuat dalam iman, tetap kuat berpengharapan kepada Yesus Kristus dalam menghadapi kehidupan ini. Secara khusus ya Tuhan, ketika mereka keluar masuk di rumah mereka masing-masing karena pekerjaan itu disebutkan, kami percayakan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau akan melindungi setiap umat-Mu. Engkau akan menguatkan mereka, menjaga mereka dimanapun mereka berada, sehingga dengan perlindungan Tuhan aman di dalam kasih Tuhan. Dan di dalamnya itu juga kami memohon hikmat dari Tuhan untuk terus menolong umat-Mu, terlebih membuat umat-Mu berhikmat dalam menjalani kehidupan mereka setiap hari, bertindak hati-hati di tengah kehidupan mereka, sehingga dimanapun mereka berada, mereka beriman dan berhikmat dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan pada hari ini. Tuhan menolong umat-Mu dalam menjalani pekerjaan setiap hari, mempertemukan dengan berkat-berkat Tuhan, sehingga dalam kehidupan mereka juga merasa cukup, mereka juga merasa diberkati oleh Tuhan, walaupun dalam situasi atau kondisi menentu saat sekarang. Kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan, untuk setiap umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Mereka juga sementara menghadap Engkau dalam ibadah masing-masing pada saat ini. Kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, melawat dan menjamah mereka, bahkan mengurapi mereka sekalian, sehingga mereka juga tetap menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah mereka pada hari ini. Baik yang mereka menyaksikan langsung melalui media sosial, baik yang mereka pimpin langsung dari tengah-tengah rumah mereka, tapi kami percaya Tuhan menolong dan memberkati ibadah pada hari ini. Kami juga pelayanan di tempat ini Engkau terus memberkati. Walaupun karena situasi dan kondisi kami di tempat ini tidak berkumpul begitu banyak, tapi kami percaya di dalam Tuhan, di dalam iman kami selalu bersekutu. Di dalam iman kami selalu bertemu, di dalam doa kami selalu bertemu. Karena itu kami percaya Tuhan akan selalu mengikat kami dengan tali cinta kasih Tuhan, selalu mendukung satu dengan yang lain di dalam doa, di dalam iman kepada Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Tuhan, jika ada umat-Mu saat ini yang tengah dalam pergumulan karena sakit penyakit, Tuhan nyatakan kuasa dan jamaah-Mu bagi mereka, sehingga hari ini mereka boleh sehat, boleh kuat kembali. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan, setiap umat-Mu yang menghadapi pergumulan kehidupan, kami mohon Engkau anugerahkan jalan keluar bagi mereka. Bahkan biarlah di tengah-tengah pergumulan, Tuhan hadir melawat hati mereka, sehingga mereka berserah diri kepada Tuhan, dan Tuhan menyatakan atas kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, bahwa setiap pergumulan yang kami terus berserah kepada Tuhan, Tuhan akan membawa kami semakin menikmati berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Demikian juga kami berdoa kepada-Mu pada hari ini Tuhan, untuk setiap umat-Mu di rumah mereka masing-masing dalam menjalani pergumulan setiap hari. Tuhan juga menolong mereka untuk tetap memandang kepada Yesus sebagai teladan hidup kami dalam menjalani kehidupan umat ini, sehingga kami selalu berseru dalam kehidupan kami, di dalam doa kami, di dalam iman kami kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga terus berdoa untuk penanganan virus corona. Tuhan memberkati pemerintah yang terus bekerja keras bersama dengan para dokter, perawat, dan tenaga-tenaga yang relawan yang sedang membantu penanganan virus corona. Kami terus berdoa, nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Engkau akan melawat, Engkau akan memberi hikmat, Engkau akan memberi kuasa-Mu,
sehingga semua yang terlibat dalam penanganan virus corona boleh diberi hikmat oleh Tuhan, boleh diberi kuasa oleh Tuhan, sehingga dengan pertolongan Tuhan dalam waktu yang tidak begitu lama virus corona boleh berhenti di tengah-tengah dunia ini, sehingga kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu boleh menjalani kehidupan sebagaimana biasanya dalam kehidupan kami ini. Ketika Tuhan belum berkehendak, kami terus berserah diri sebagai anak-anak Tuhan. Kuatkan iman dan pengharapan bagi anak-anak-Mu untuk tetap bersandar dan berserah kepada Tuhan, dan tetap kuat di dalam iman kepada Yesus Kristus, bahwa Tuhan akan memelihara setiap anak-anak Tuhan yang tetap berserah diri kepada Tuhan. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan, saudara-saudara kami yang sudah terpapar dengan virus corona, Tuhan tolong mereka, nyatakan kekuatan bagi mereka, kekuatan hati pengharapan, semangat hidup, sehingga dengan semangat dari Tuhan mereka boleh melawan virus corona di tengah-tengah kehidupan mereka, dan jemaah dari tangan kasih Allah mereka akan memperoleh kesembuhan dari Tuhan, sehingga mereka boleh sehat kembali dan nama Tuhan dipuji dipermuliakan. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan, orang-orang yang sementara dalam pantauan Tuhan tolong, Tuhan juga melindungi mereka tetap aman di dalam penyertaan Tuhan. Dalam khususnya Tuhan, beberapa saudara-saudara kami di Ambon ini, jemaat Tuhan yang baru datang dari luar kota Ambon, kami percaya pertolongan Tuhan akan tetap nyata di tengah-tengah kehidupan mereka, akan melindungi mereka sehingga mereka tidak terpapar dengan virus. Demikian juga kami berdoa kepada Tuhan, beberapa jemaat di tempat ini yang terlibat langsung di tengah-tengah penanganan virus corona, kami berdoa untuk Dokter Ica bersama dengan orang tua. Demikian juga hamba Pak Dokter di Pak Dokter Adonireru, Tuhan juga menolong, melindungi dalam perjalanan kehidupan amat, terlebih dalam menjalankan tugas. Kami percaya walaupun kadang harus bersentuhan dengan pasien-pasien, tapi kami percaya perlindungan Tuhan akan nyata di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga mereka tetap menjalankan tugas dengan mulia di tengah-tengah dunia ini. Kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan, memberkati kami dalam perjalanan kebersamaan kami dalam persekutuan di tempat ini. Tuhan menolong kami dalam menata pelayanan di tempat ini. Kami sebagai hamba yang Kau utus di tengah-tengah umat-Mu, Tuhan selalu memberi hikmat, memberi kuasa dan urapan dari Tuhan, sehingga terus diberi kemampuan untuk menata pelayanan Tuhan dengan situasi dan kondisi di saat-saat sekarang ini. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan, memberkati semua fasilitas-fasilitas yang dipergunakan untuk pelayanan-Mu di saat-saat sekarang ini. Baik kami ada di jemaat ini, juga jemaat Tuhan di seluruh dunia ini, sehingga setiap media-media yang ada boleh dipakai untuk menyembah Tuhan, boleh dipakai untuk meluaskan pelayanan-Mu, sehingga jiwa-jiwa yang masih terhilang di hadapan Tuhan, mereka dibawa kepada Tuhan, dan juga mereka dikuatkan melalui pelayanan-pelayanan yang sedang diadakan di tengah-tengah dunia ini. Kami terus berdoa ya Tuhan, kiranya kejadian yang sementara sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini membawa umat-Mu semakin mendekatkan diri kepada menikmati setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan setiap masing-masing. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan, bahwa kami sebagai hamba-hamba-Mu, bahwa kami sebagai anak-anak-Mu selalu memandang hanya kepada Yesus dalam menghadapi situasi sekarang ini, sehingga kami tetap kuat menghadapi keadaan ini. Terima kasih Tuhan. Melalui ibadah kami pada hari ini, kami akan belajar bahagia firman-Mu. Tuhan menolong dan memberkati kami sekalian, mengurapi kami sekalian. Baik hamba-Mu di tempat ini akan menyampaikan firman-Mu, juga hamba-hamba-Mu atau jemaat yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami percaya urapan Tuhan akan ada bersama-sama dengan mereka sekalian, sehingga melalui firman-Mu yang akan disampaikan hari ini, setiap umat-Mu yang mendengar boleh dikuatkan, boleh diberkati, disentuh dengan pekerjaan Roh Kudus, sehingga hari ini kami sama-sama menikmati tuntunan Tuhan, hadirat Tuhan, sentuhan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga dalam kehidupan kami kuat menjalani kehidupan iman ini. Kami berdoa juga pada hari ini buat umat-Mu yang tidak bersama dengan kami. Kami teringat anak kekasih kami Weni hari ini dipertambahkan usianya. Terima kasih Tuhan, walaupun kami tidak bersama, tapi di tempat ini kami berdoa Tuhan memberkati anak kekasih kami Weni. Hari ini terus dikuatkan, dipelihara oleh Tuhan. Berkati kedua orang tua dalam membimbing dan mengarahkan, mendampingi setiap hari. Bahkan kami berdoa
untuk masa depan anak kekasih kami ini. Tuhan memberkati sehingga terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga boleh meraih masa depan yang baik. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan, beberapa umat dalam minggu ini yang telah menikmati pertambahan usia. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam kehidupan masing-masing, sehingga mereka tetap kuat dalam menjalani kehidupan. Saudara kami Dharma, saudara kami Bapak Matius Patantan, kami berdoa untuk saudara kami Ria. Tuhan memberkati mereka sekalian, sehingga mereka sekalian ada di dalam tuntunan Tuhan, ada di dalam kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan dalam menjalani kehidupan. Terima kasih Bapak, memberkati kami semua lewat kepada kami hari ini. Baik kami ada di tempat ini, yang sedang memimpin ibadah Tuhan mengurapi, memainkan musik, sehingga semua pelayan-pelayanmu hari ini boleh mengangkat pelayanan dengan baik, dan kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan kehidupan umat dalam sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati, Tuhan memelihara mereka sekalian, sehingga mereka sekalian tetap ada di dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Karena kami berdoa dan mengucap syukur, menyerahkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk itu saya mengajak semuanya berdiri. Mari kita sama-sama menyanyi dari Kidung Pujian nomor 371, segala tulisannya untuk firman Allah. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Firman Tuhan sempurna. Firman Tuhan mengubah hidupku. Firman Tuhan membuka belenggu dosa. Firman Tuhan pelita hidupku. Oh Tuhan, bentuklah aku. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Firman Tuhan sempurna. Firman Tuhan mengubah hidupku. Firman Tuhan membuka belenggu dosa. Firman Tuhan pelita hidupku. Oh Tuhan, bentuklah aku. Firman Tuhan
Firman Tuhan membuka belenggu dosa. Firman Tuhan berita hidupku. Oh Tuhan, bentuklah aku. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan kami yang bertahta di kerajaan surga, yang memperkenankan kami untuk boleh menikmati hari ini, hari Minggu, hari pertama dalam minggu ini, di mana kami boleh bersekutu dalam Tuhan untuk menaikkan syukur kami atas pertolongan Tuhan dan menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan atas segala rencana dan kehidupan kami ke depan. Juga ya Tuhan, dalam ibadah kami di hari ini, kami akan mendengarkan bahagian firman Tuhan yang akan terus menguatkan kami menjalani masa-masa hidup yang Tuhan beri bagi kami. Hidup yang kami hidupi saat ini adalah semata-mata pemberian Tuhan, dan kami bisa dan mampu menjalaninya kalau Tuhan yang menolong dan menopang kami. Bahkan melalui perkataan-perkataan-Mu yang terus menguatkan hati kami untuk tetap kuat menjalani hidup ini di dalam Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan bahagian firman-Mu. Roh Kudus yang adalah pengilham firman-Mu akan memampukan kami untuk mampu kami kepada Tuhan. Meskipun kami terpisah satu dengan yang lain, tetapi dalam tuntunan Roh Kudus yang mempersekutukan, akan mempersekutukan kami dalam menikmati firman Tuhan di saat ini. Karena itu ya Tuhan, berbicaralah bagi kami. Sesungguhnya kami umat-Mu siap mendengar di saat ini. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa kami yang ada di surga. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Di hari ini dalam persekutuan ibadah minggu kita akan mendasari hidup kita di dalam firman Tuhan yang akan terus menguatkan, memampukan kita menjalani hidup ini dalam perjalanan kehidupan ke depan. Mari Bapak Ibu kita membuka bagian firman Tuhan yang saya sudah pilihkan. Kembali kita membuka dari kitab pertama Raja-Raja, pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-16. Pertama Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-16. Firman Tuhan di hari ini sebenarnya kita sudah baca pada hari Jumat yang lalu dalam ibadah doa. Tapi mari kita kembali membuka firman Tuhan ini untuk kita baca kembali di dalam ibadah minggu kita pada saat ini. Mari perhatikan Bapak Ibu, saya bacakan bagi kita sekalian, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Mari perhatikan firman Tuhan ini. Saya bacakan firman Tuhan, demikian firman Tuhan. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memberi janji. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Coba bagiku makan biji, aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli.
Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Amin. Demikian sabda Tuhan bagi kita pada hari ini. Yang disebut berbahagia adalah orang-orang yang senantiasa membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam perjalanan kehidupannya. Melalui pembacaan kita pada saat ini, merenungkan dalam sebuah tema atau pokok, yaitu mengutamakan Tuhan, maka kita akan dipelihara. Mengutamakan Tuhan, maka kita akan dipelihara. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan tema ini adalah sebuah kalimat bersyarat, yang artinya bahwa ketika kita rindu dan mau untuk dipelihara oleh Tuhan, maka seharusnya kita mengutamakan Tuhan. Jika kita rindu untuk dipelihara, jika kita rindu untuk dipimpin oleh Tuhan, maka harusnya kita mengutamakan Tuhan. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata mengutamakan berasal dari kata dasar utama, yang artinya bahwa menjadikannya lebih penting, menjadikannya utama, atau mendahulukan. Kata ini dalam bentuk kata kerja, itu berarti bahwa mengutamakan Tuhan adalah sesuatu yang harus diusahakan, harus dikerjakan. Lalu kalau kita mau dipelihara oleh Tuhan, mau dibimbing oleh Tuhan, kita harus mengusahakan, mengerjakan untuk lebih mementingkan, lebih mendahulukan, dan menganggap Tuhan lebih utama dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan Elia dan janda di Sarfat yang kita baca dalam teks kita pada hari ini. Mereka mementingkan atau mendahulukan Tuhan, sehingga dalam perjalanan kehidupan mereka, pemeliharaan tuntunan Tuhan betul-betul nyata, betul-betul terjadi, mereka alami dalam perjalanan kehidupan mereka. Nah, kalau kita perhatikan, kita baca pada hari ini, sebenarnya yang melatar belakangi adalah kekeringan yang terjadi atau kemarau yang terjadi. Mengapa terjadi kemarau? Karena ini adalah bagian hukuman Tuhan kepada orang Israel. Karena mereka tidak
pasal 16 ayat 9, ayat 29 sampai pasal 17 ayat 1, dikatakan bahwa orang Israel menyembah kepada para Baal. Tidak lagi menyembah kepada Tuhan yang adalah Tuhan mereka. Tapi hati mereka, penyembahan mereka sudah mereka tujukan kepada para Baal atau dewa-dewa atau patung-patung. Lalu Elia diutus oleh Tuhan untuk datang memperingatkan. Pergi ke tempat itu. Pergi ke Sidon untuk memperingatkan orang-orang Israel ini supaya mereka bertobat dan menyembah kepada Allah, tidak menyembah kepada Baal, supaya mereka dilepaskan oleh Tuhan dari hukuman yang sedang terjadi. Tapi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kondisi ini pun harus dialami oleh Elia. Di tengah-tengah kondisi kekeringan, kemarau yang panjang pada saat itu, kondisi itu juga dialami oleh Elia. Karena dia masuk di daerah itu, di daerah di mana terjadi kekeringan itu. Elia pun mengalami dampak dari hal itu. Bukan berarti bahwa Tuhan membawa Elia ke tempat itu dan di tempat Elia ada, tempat Elia tinggal, itu diberikan khusus Tuhan kepadanya hujan atau air supaya tidak terjadi kekeringan. Tapi semua daerah itu mengalami kekeringan dan Elia pun yang masuk di daerah itu mengalami dampak itu. Sehingga dia juga kekurangan makanan dan minuman. Tapi firman Tuhan menyaksikan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Tuhan memelihara Elia dan juga janda itu dengan cara yang luar biasa. Secara khusus yang dialami oleh Elia. Dua cara yang dipakai oleh Tuhan memelihara Elia. Yang pertama bahwa melalui burung gagak yang dipakai oleh Tuhan, yang diperintah oleh Tuhan untuk membawakan makanan kepada Elia ketika Elia ada di Sungai Kerit. Itu kita bisa baca dalam pasal 17 ayat 2 sampai dengan ayat 6. Dan juga yang kedua melalui seorang janda yang diperintah oleh Tuhan untuk memberi makan dan minum kepada Elia. Seperti yang kita baca dalam pembacaan kita pada hari ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sepertinya ini adalah hal yang sangat mustahil, tidak masuk akal. Tapi perlu kita pahami, perlu kita mengerti dalam hidup kita bahwa apa yang tidak masuk akal bagi manusia, bagi Allah itu masuk akal. Apa yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran manusia, sebenarnya bagi Allah itu dapat dijangkau. Kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam kehidupan Elia ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan, tapi itu terjadi karena campur tangan Allah. Inilah cara Tuhan memelihara Elia, memelihara janda di Sarfat itu, karena mereka mengutamakan Tuhan. Mari perhatikan dalam bagian firman Tuhan ini, ada 3 hal yang tidak masuk akal manusia dalam kisah Elia dan janda di Sarfat ini, untuk membawa kita bisa mengerti bahwa mengutamakan Tuhan, mendahulukan Tuhan, memikirkan Tuhan. Yang pertama, perintah Tuhan kepada Elia untuk pergi ke Sarfat. Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Memerintahkan kepada Elia untuk pergi ke Sarfat. Mengapa hal ini bagi manusia adalah sesuatu yang tidak masuk akal? Perlu kita pahami bahwa Sarfat ini termasuk wilayah Sidon. Wilayah Sidon. Dan Sidon ini adalah tempat tinggalnya atau tempat asal Ratu Isabel. Perhatikan dalam 31. Isabel ini adalah
istri Raja Ahab. Raja Ahab ini yang menyebabkan orang Israel berdosa kepada Tuhan karena mengajak atau mengizinkan orang Israel menyembah Baal. Bahkan Isabel juga ini pernah berikhtiar atau berjanji untuk membunuh Elia. Dalam pasal 19 ayat yang kedua, di situ ada janji dari Isabel ini untuk membunuh Elia. Bahkan Isabel juga ini membunuh Nabot serta merebut kebun anggurnya dengan cara yang licik. Bapak Ibu kalau kembali nanti di rumah, atau Bapak Ibu yang ketika ibadah nanti di rumah bisa membaca bagaimana kelicikan dari Isabel ini membunuh Nabot. Dan sangat-sangat tidak masuk akal jika Tuhan malah menyuruh Elia pergi ke Sidon. Sangat-sangat tidak masuk akal karena bahayanya terlalu besar. Di sana ada Isabel. Namun Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Elia pergi juga ke sana. Bagi dia, perintah Allah sudah cukup untuk menjamin dia untuk berada di sana, walaupun di sana ada begitu banyak bahaya. Elia sangat yakin bahwa dia akan dipelihara Tuhan dengan cara yang luar biasa. Seperti Elia telah dipelihara oleh Tuhan ketika berada di sungai Kerit. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tidak mustahil bagi manusia, tapi bagi Allah itu bisa. Elia pergi ke Sidon untuk bertemu dengan janda Sarpat. Bahayanya terlalu besar. Tapi dalam hal ini, Elia mendengarkan perintah Tuhan dalam artian mengutamakan, mendahulukan Tuhan. Lalu apa yang terjadi dalam perjalanan? Betul-betul pemeliharaan Tuhan baginya sungguh-sungguh dan luar biasa, ajaib dalam perjalanan kehidupan. Meskipun Sidon baginya adalah tempat yang sangat-sangat tidak aman, tapi bagi Tuhan tempat itu merupakan tempat di mana Tuhan memelihara. Maka kita akan dipelihara. Utamakan Tuhan, maka kita akan dijaga dan dipelihara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang tidak masuk akal bagi manusia, tapi itu bagi Allah masuk akal. Perintah Tuhan kepada janda miskin untuk memberi makan kepada Elia. Perintah Tuhan kepada janda miskin untuk memberi makan. Elia ini diperintahkan oleh Tuhan yang ketika pergi di Sidon menemui seorang janda. Dan ketika Tuhan memerintahkan kepada Elia tentang hal ini untuk pergi ke Sidon dan menemui janda, kemungkinan besar pikiran Elia pada saat itu bahwa seorang janda kaya, seorang janda yang mungkin ditinggalkan warisan oleh suaminya atau keluarganya baginya untuk dipakai dalam menjalani kehidupan. Dan mungkin itu yang ada dalam pikiran Elia. Namun ketika Elia masuk ke dalam daerah itu, masuk ke dalam Sidon, di pintu gerbang Elia sudah melihat bahwa tidak ada tanda-tanda kekayaan pada diri sang janda itu. Mengapa? Karena janda itu sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu. Seperti dalam pasal 17 ayat 10. Dan ternyata memang janda itu adalah seorang yang miskin. Karena menurut pengakuan
pengakuannya sendiri dan menurut data Alkitab, harta kekayaan janda itu hanya tinggal segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli untuk kehidupannya. Namun perlu kita pahami Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan bahwa Elia beriman bukan pada apa yang dilihatnya, tapi Elia beriman kepada Allah yang memerintahkannya ke situ. Ini perlu kita pahami Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Elia beriman bukan kepada apa yang dilihatnya pada diri janda itu, tetapi dia beriman kepada Allah yang memerintah dia ke situ. Ini sesuatu yang mustahil. Mengapa Allah menyuruh Elia pergi kepada seorang janda yang miskin? Kemudian dari pihak janda ini, dari pihak perempuan di Sarfat ini, tiba-tiba ia kedatangan tamu dari jauh, seorang Yahudi yang bukan oleh-oleh bagi dia. Yang sebetulnya pada saat itu janda ini sungguh mengharapkan balas kasihan orang-orang dari sekitarnya. Dan mungkin ketika dia melihat Elia, bahwa orang itu akan datang membawakan kepada dia oleh-oleh untuk penghidupannya, oleh-oleh untuk dia. Tapi ternyata bukan itu yang terjadi dalam perjalanan kehidupannya. Malah Elia yang datang dari jauh ini malah meminta kepadanya untuk diberikan air minum. Bukannya membawa oleh-oleh, tapi malah meminta persediaan pangan, persediaan makanan terakhirnya. Bisa jadi janda ini sangat berguna. Bisa jadi janda ini bertanya-tanya dalam kehidupannya, dalam hatinya, bahwa seharusnya pria yang datang ini sebagai pribadi yang kuat, seorang pria. Lalu tega meminta makanan terakhir dari seorang wanita, pihak yang lemah, seorang janda yang sedang dalam keadaan lapar, dan bukan hanya dirinya saja, dia mempunyai seorang anak. Mungkin janda ini berpikir harusnya dia datang membawa makanan sebagai seorang pria yang kuat, tetapi malah dia datang meminta makanan dari saya sebagai seorang perempuan yang lemah, janda lagi, memiliki anak perempuan lagi, dan persediaan makanannya hanya untuk saat itu saja dimakan sekali. Ini sesuatu yang mustahil dalam perjalanan kehidupan, baik bagi Elia maupun dari janda ini. Kalau demi kelanjutan hidup anaknya, mungkin ia rela memberi, tapi untuk seorang asing, kemungkinan tidak bisa. Bisa juga sang janda berpikir jika Allah sanggup membuat tepung dan minyak habis-habis, mengapa Allah tidak langsung saja memberikannya kepada Elia? Mengapa harus berkata kepada janda itu bahwa persediaanmu tidak akan habis-habis? Mengapa Allah tidak langsung saja berikan kepada Elia atau kepada orang asing itu? Tetapi malah justru Allah menyuruh perempuan ini, sang janda ini, untuk kepada Elia. Tapi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, janda ini, perempuan ini menuruti apa yang menjadi perintah Allah melalui Elia baginya. Janda ini berusaha untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Menarik sebuah kesimpulan bahwa ternyata sang janda ini mengutamakan Tuhan dengan mendengar perintahnya, dan pada akhirnya janda ini mendapatkan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Luar biasa.
Persediaannya yang cuma akan dimakan sekali pada saat itu bersama dengan anaknya, ternyata tepung yang ada di dalam tempayan itu tidak habis-habis. Minyak yang ada dalam buli-buli itu tidak habis-habis. Meskipun sudah berkali-kali dia mengolah. Inilah pemeliharaan Tuhan. Dan bagi kita, sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi bagi Allah, itu sesuatu yang masuk akal. Dan betul-betul terjadi pada seorang janda yang ada di sana. Mengapa? Karena dia mengutamakan Tuhan, mendahulukan Tuhan, mendengarkan Tuhan, mementingkan Tuhan dalam perjalanan. Kemudian yang ketiga, sesuatu yang tidak masuk akal di akal kita, tapi bagi Allah itu masuk akal. Tepung dan minyak yang tak habis-habis. Tepung dan minyak yang tak habis-habis. Sangat tak masuk akal bahwa tepung yang segenggam itu setiap hari masih tetap ada. Dan sedikit minyak dalam buli-buli masih terus ada untuk membuat roti. Sejak perintah itu diberikan, memang sudah tidak masuk akal. Tetapi itulah cara Allah memelihara Elia dan sang janda serta anaknya sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah. Tak masuk akal manusia, tapi masuk akal bagi Tuhan. Sesuatu yang tidak masuk akal. Tepung tidak habis-habis, minyak tidak habis-habis. Seakan-akan tiap saat, tiap hari ada yang datang mengisinya. Tapi itulah cara Allah memelihara orang-orang yang terus mengutamakan Dia. Dalam perjalanan kehidupan kita, sekira apa yang terjadi pada diri Elia dan pada diri seorang janda dengan anaknya ini, itu tidak hanya berakhir pada Elia dan janda dan anaknya ini, tapi juga terus berlaku dalam perjalanan kehidupan setiap orang-orang yang beriman dan percaya kepadanya. Hari Jumat yang lalu kita mempelajari firman Tuhan bahwa pemeliharaan Tuhan akan tetap nyata meskipun kondisi kelihatan sulit. Dalam keadaan-keadaan yang sulit yang kita lihat sebagai manusia, yang kita saksikan menurut pikiran dan mata kepala kita bahwa itu akan sulit, tapi sebenarnya bagi Allah tidak. Yang terpenting di sini adalah mengutamakan Tuhan, mendahulukan Tuhan. Mengutamakan Tuhan bukan berarti bahwa setiap saat kita berkumpul untuk beribadah. Mengutamakan Tuhan bukan berarti semua milik kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi mengutamakan Tuhan, mendahulukan Tuhan, memikirkan Tuhan. Meskipun itu kita pakai untuk kehidupan kita. Tapi pada akhirnya semuanya kemuliaan untuk menyenangkan Tuhan. Dalam Matius pasal 6 ayat 33. Ini adalah sebuah ayat firman Tuhan yang sudah begitu asing. Tapi akan terus memberkati kita ketika kita menghadapi hari-hari hidup di tengah-tengah dunia ini. Firman Tuhan ini mengatakan, tetapi carilah dahulu Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan. Carilah dahulu kerajaan Allah. Perlu kita garis bawahi di sini tentang kata carilah dahulu. Ada kata dahulu. Harus kita bawa dalam hidup kita dan praktekkan dalam kehidupan kita untuk mendahulukan mencari kerajaan Allah. Mendahulukan Allah. Meskipun dalam perjalanan kehidupan kita ini jemaat yang dikasih oleh Tuhan terlalu banyak yang kita perlu cari. Terlalu banyak yang perlu kita upayakan dalam hidup kita. Tapi walaupun itu banyak yang perlu kita cari, setiap kita mencari satu item, mencari dan mencari. Dalam mencari itu, dahulukanlah Allah. Dahulukan kerajaan Allah. Supaya apa yang kita cari itu pada akhirnya kita pakai untuk menyenangkan Tuhan.
Kita pakai untuk pribadi kita, pribadi untuk menyenangkan Tuhan. Kita pakai dalam keluarga kita menyenangkan Tuhan. Kita pakai untuk yang lain, semuanya itu kita pakai untuk menyenangkan Tuhan. Semuanya itu akan ditambahkan kepada atau ditambah kepada. Dari mencari kerajaan Allah lebih dahulu, mendahulukan Allah, mengutamakan Allah, akan membuat pemeliharaan Allah akan nyata kepada kehidupan kita. Allah akan selalu tambah sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita membutuhkan hal ini, Tuhan akan tambahkan. Tetapi yang terpenting mengutamakan Allah di dalam kehidupan. Karena itu jemaatnya dikasih oleh Tuhan. Walaupun kita di saat-saat sekarang ini sepertinya menghadapi kondisi-kondisi yang sulit. Karena pengaruh dari wabah virus corona. Saat ini belum terlalu terasa. Tapi kalau ini berjalan terus berbulan-bulan ke depan, pengaruhnya akan mulai terasa, dampaknya akan mulai terasa. Tetapi dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya, kita dikehendaki Allah ada di tengah-tengah dunia ini dan sedang menjalani hidup. Yakinkan bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan. Perlu kita yakin. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena itu, dalam setiap perjalanan hidup ini, selalu utamakan Tuhan, pentingkan Tuhan, dahulukan Tuhan. Sehingga betul-betul pemeliharaan Tuhan nyata bagi kita. Walaupun pikiran kita kadang-kadang memikirkan ini, bagaimana nanti kalau begini, bagaimana nanti kalau tidak ada lagi persediaan makanan, bagaimana nanti kalau ada uang, tidak ada lagi yang mau dibeli. Itu menjadi pikiran-pikiran kita manusia. Dan itu wajar. Karena kita manusia. Tapi di balik semuanya itu, kita harus juga berpikir bahwa ada cara Allah yang luar biasa untuk memelihara kita. Sedangkan Elia saja, janda di Sarfat, dipelihara oleh Tuhan. Memakai burung gagak untuk memelihara Elia. Janda juga dipelihara oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa. Apa yang menjadi persediaannya yang sudah akan habis pada saat itu, ternyata tidak habis-habis. Karena Tuhan yang dipercaya, diimani, itu yang memberkati semua yang dia miliki, sehingga tidak habis-habis dalam perjalanan hidup. Karena itu, dalam perjalanan hidup ini, mari jemaat Tuhan, dalam kondisi-kondisi hidup yang kita alami, tetaplah utamakan Tuhan. Dahulukan Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Mendahulukan Tuhan. Tetap berpikir tentang Tuhan. Tetap memikirkan Tuhan dalam hari-hari kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita akan menyerahkan persembahan syukur kita sebagai tanda ucapan syukur atas berkat yang Tuhan berikan bagi kita sepanjang kehidupan kita sampai saat ini. Mari kita akan sama-sama mengangkat lagu dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 209, dan sebentar saya minta Bapak Tankin untuk membawakan persembahan. Nanti kita sama-sama menyanyi dari wajibmu sesudah kau diberi selamat dalam tebusan yang besar. Wajibmu sesudah kau diberi selamat dan tebusan yang besar. Itulah bersyukur amat bekerja bergema, rajin-rajin bekerja dan masyurkan al-masih, berwartakan darah Yesus penebus. Soraklah haleluya, angkat tinggi tunggulnya,
silam dan sesat. Baik carilah dan pimpin pulang terus, tinggal jauh bawalah cepat kepada penebus. Rajin-rajin bekerja dan masyurkan Al-Masih, berwaktakan darah Yesus penebus. Soraklah haleluya, angkat tinggi tunggulnya, hingga Tuhan datang dan kau dilantiknya tuh. Bapak Ibu kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, layaklah segala hormat dan pujian kami persembahkan ke hadapan hadirat-Mu pada siang hari ini, untuk segala tuntunan pertolongan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Teristimewa Tuhan dalam ibadah kami pada siang hari ini, dari awal sampai pada saat ini Tuhan terus bersama-sama dengan kami, dan kami telah memuji-muji nama-Mu, kami telah mengagungkan Engkau, bahkan kami sudah belajar sedikit dari bagian kebenaran firman-Mu. Apa yang kami sudah dengarkan, apa yang kami sudah pelajari ya Tuhan, secara manusia melalui pemikiran kami tidak mengerti dan kami tidak mampu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan kami memohon kepada Roh Kudus-Mu, mari Tuhan yang akan memeteraikan dan menjelaskan lebih lanjut dalam kehidupan kami, sehingga kebenaran firman yang kami sudah dengarkan tidak kami hanya dengarkan begitu saja Tuhan, tapi kami sungguh-sungguh boleh melakukannya dalam hidup dan kehidupan kami. Ajar kami Tuhan terus untuk seperti Nabi Elia Tuhan, setia di depan hadirat-Mu dengan kondisi situasi dunia yang saat ini Tuhan, yang membuat kami kadang khawatir, bimbang dan sebagainya Tuhan. Kuatkan iman kepercayaan kami Tuhan untuk terus berharap dan bersandar kepada-Mu. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan terus memberkati hamba-Mu, memberikan kemampuan, kuasa, hikmat, kesabaran terlebih ya Tuhan, untuk senantiasa setia dan sabar di dalam melayani kami dalam jemaat kami di tempat ini. Berkati kami semua Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah yang sedang beribadah, dan persembahan kami yang kami sudah berikan kepadamu Tuhan, biarlah kiranya Engkau Tuhan akan memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami ya Tuhan, yang kami lakukan, yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan akan memberkati selalu, sehingga lewat pekerjaan itu Tuhan mendatangkan berkat bagi kami. Berkat itu untuk kehidupan kami yang Tuhan berikan bagi kami. Terlebih Tuhan kami pakai dalam mendukung pelayanan pekerjaan. Persembahan kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah setiap jemaat-Mu, untuk Tuhan akan memberkati. Dan kelanjutan ibadah kami Tuhan, kami pertemukan dan kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan terus bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kita akan menutup ibadah kita di siang hari ini. Kita akan sebentar akan doa berkat oleh hambanya. Untuk itu saya mengajak jemaat Tuhan berdiri, dan kita akan sama-sama menyanyi dari Kidung Pujian 398, Sinar Kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekeliling. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap hingga bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa
memenuhi di sekeliling. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Mari berdoa. Bapa di surga, Engkau memperkenankan kami di hari ini untuk beribadah. Perintah Tuhan bagi kami untuk selalu menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami tidak bisa dipersekutukan satu dengan yang lain, tapi kami menjadikan tempat masing-masing sebagai mezbah bagi Tuhan untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya bahwa Tuhan dimuliakan melalui ibadah kami di hari ini. Berkati juga semua umat-Mu yang sudah menggunakan tempat mereka beribadah, yang sudah menggunakan hidup mereka untuk melayani Tuhan, memimpin ibadah-ibadah, terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di hari ini. Kami percaya Tuhan dimuliakan dan kami diberkati. Kami mohon pertolongan dan pemeliharaan-Mu dalam hari-hari hidup kami selanjutnya. Dalam menjalani kehidupan kami ke depan. Hidup kami Tuhan yang atur. Hidup kami Tuhan yang tahu. Hidup kami dipelihara oleh Tuhan. Mampukan kami untuk mengutamakan, mendahulukan, dan mementingkan Tuhan dalam hidup kami. Selalu berpikir untuk Tuhan, berpikir untuk kemuliaan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah seluruh kehidupan-Mu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam Yesus Kristus dan di dalam tuntunan Roh Kudus saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
terima kasih. Amin.